1 tambah 1 berapa? Ya, menurut saya 2, menurut Bapak 4. Ya, 2, 4 itu pasti pandangan yang bertabrakan. Ya. Nah, sejauh mana kalau dalam ranah keagamaan kita boleh bertoleransi gitu ya, dan apa yang sehingga tidak terjadi kompromi iman, dalam hal ini iman kekristenan kita. Kita sendiri kadang-kadang bingung nih, pengen memberitakan Injil tapi dianggapnya tidak toleransi kepada orang lain, padahal kalau kita tidak memberitakan sebetulnya kita sedang berkompromi kan, betul kan ya? Gitu ya. Mungkin perlu dibedakan antara iman yang eksklusif dengan relasi atau kehidupan sosial yang pluralistik. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur di podcast Bukti kali ini gitu ya. Kita kehadiran seorang tamu yang bagi saya luar biasa. Saya sering mengikuti podcast beliau juga melalui YouTube channelnya beliau. Nah, saya percaya tentunya percakapan kali ini akan sungguh menjadi berkat. Kami akan menyambut kehadiran daripada Pendeta Ezra Soru. Ya, shalom semuanya. Semuanya. Thank you, Pak. Pak Ezra, kami senang loh. Ini satu penghormatan juga penghargaan gitu ya bagi kami ketika Pak Ezra boleh berkenan untuk berbincang-bincang dalam kesempatan ini. Ya, gitu kan. Ya. Pak Ezra, kita akan berbicara soal tentang kehidupan kita di Indonesia dalam konteks hal ini, yaitu bicara soal toleransi dan kompromi gitu ya. Ya. Nah, Pak Ezra, sebenarnya apakah perbedaan yang sangat hakiki lah, sangat mendasar antara kompromi sama toleransi, terutama dalam kita berinteraksi dalam konteks kita sebagai warga negara gitu? Ya, memang itu hal yang perlu kita sadari karena begini, antara kompromi dengan toleransi itu kan beda-beda tipis ya. Ya. Ada orang yang saking toleransinya jadi kompromi. Ya. Dan sebaliknya ada orang yang sudah sampai pada kompromi dia kira masih toleransi. Ya. Jadi mungkin antara toleransi dan kompromi itu kita perlu membedakan antara penerimaan terhadap orangnya dan penerimaan terhadap pandangannya. Ya. Penghargaan terhadap apa yang orang anut dengan pembenaran terhadap apa yang dia pahami. Jadi misalnya kalau kita ngomongin 5 tambah 5 berapa, menurut saya 10 dan itu benar, menurut Bapak 13. Nah, maka atau gini aja lah, 1 tambah 1 berapa? Ya, menurut saya 2, menurut Bapak 4. Ya, 2, 4 itu pasti pandangan yang bertabrakan. Ya, dan tidak bisa dua-dua sama benar. Ya kan? 2, 4, 2, 4. Nah, pada saat Bapak tahu-tahu muncul, apa sih yang kalian pertengkarkan? 1 tambah 1 berapa? Lu berkata berapa? 2, ini 4. Sudahlah, jangan mau menang sendirilah. Bapak berapa 4? Coba kamu turun 1. Ini berapa 2? Coba naik 1 gitu. Jadi 3. Ya, akhirnya 3 ya. Oke, adil ya. Jalan tengah, nggak boleh bertengkar lagi. Akhirnya kita tidak bertengkar lagi, tapi yang dikorbankan adalah kebenaran. Itu kompromi. Artinya kita yakin bahwa ini 2 ini benar, tapi demi toleransi akhirnya saya geser 1 naik. Bapak turun 1 dari 3. Nah, itu sudah kompromi, bukan toleransi. Kalau toleransi itu adalah bahwa saya tidak membenarkan pandangan Bapak 1 tambah 1 4, tapi saya menghargai bahwa itu memang keyakinan Bapak. Dan lebih lagi, atau katakanlah kita ini satu orang tua ya, tinggal di rumah yang sama. Kita bisa bertengkar 1 tambah 1 2 atau 4, tapi toleransi adalah karena saya tidak setuju Bapak 1 tambah 1 4, saya tidak boleh obrak-abrik kamar Bapak. Atau melarang Bapak ikut makan di rumah, atau usir Bapak keluar dari rumah. Saya menghargai bahwa ya namanya Bapak punya pikiran begitu, 1 tambah 1 4, saya hargai itu, tapi menyetujuinya atau menaikkannya jadi 3, no. Kita tetap bisa tinggal bersama. Itu adalah sikap toleransi kita. Ya. Tapi kita tidak berkompromi dengan nilai kebenaran. Menyetujui kebenaran itu sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya toleransi itu menghormati perbedaan itu.
bahwa perbedaan itu adalah bagian dari pluralitas hidup yang ada. Ini kan bicara soal sesuatu yang ekstrak, bukan eksak yang Bapak contohkan. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 2 dan 4. Ya. Nah, kalau di dalam ranah agama itu kan bukan sesuatu yang kita, kalau pemahaman saya itu sesuatu yang eksak gitu ya. Ya. Kadang-kadang kan sulit membayangkan seperti kita membayangkan 1 tambah 1 sama dengan 2 dan orang berpandangan 4. Kita gampang lah. Nah, di dalam keagamaan, toleransi agama gitu ya, itu kan ada keyakinan yang secara eksak itu ya, secara empiris itu kan kalau kita mau buktikan kan sangat sulit gitu ya. Ya. Nah, sejauh mana kalau dalam ranah keagamaan kita boleh bertoleransi gitu ya, dan apa yang sehingga tidak terjadi kompromi iman, dalam hal ini iman kekristenan kita. Ya, kalau kita bicara iman Kristen kita, maka iman Kristen kita itu kan dasarnya Alkitab. Nah, karena dasarnya Alkitab, maka semua pandangan agama lain yang tidak sejalan dengan Alkitab kita tidak bisa mencari jalan tengah dari apa yang dikatakan Alkitab kita dengan apa yang diajarkan oleh orang lain. Kalau kita mencoba cari jalan tengah, itu sudah jadi kompromi. Nah, kita tetap fokus kepada apa yang kita yakini sebagai kebenaran kita, tapi sambil merasa bahwa memang di luar kita ini ada pandangan-pandangan yang lain, ada pandangan-pandangan, dan ya mereka punya hak yang sama untuk hidup di dalam negara ini, dan mereka punya hak yang sama untuk berpandangan apa saja. Nah, untuk itu saya hargai. Ya, untuk itu saya hargai, bahkan tidak menutup kemungkinan misalnya terjadi dialog. Ya. Nah, dialog yang sehat itu ya, atau mungkin mau memperdebatkan itu juga, tetapi pada saat orang bisa berdebat tetapi tidak dalam rangka menghina ya, atau menganggap bahwa kamu tidak perlu hidup di sini. Saya tak akui, sama seperti saya bilang tadi, kalau tadi ya, kita tetap bisa berdebat 1+1 berapa. Ya toh? Perdebatan itu bisa saja terjadi, tetapi apalagi kita kalau dalam akar iman yang sebenarnya punya akar historis yang sama. Ya, punya istilahnya sama, terminologi religiusnya sama. Nah, itu kan bisa memicu terjadi. Kalau kita yang mungkin tradisi agamanya lain, mungkin jarang terjadi bersinggungan. Iya, betul. Nah, karena kalau kita punya akar semitik yang sama dalam hal ini kan, ada terminologi seperti Bapak ngomong itu kan sangat mirip, bahkan sama lah itu ya. Nah, padahal pemahaman kita dengan terminologi itu, bagi kita, cara kita memahami itu berbeda dengan cara mereka memahami gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk dialog keagamaan yang dilakukan oleh Pak Esra gitu ya, ini bagaimana menjembatani kayak begini? Saya berdialog bukan untuk mencari jalan tengah, dan juga tidak untuk mengusik apa yang orang lain percayai. Bagi saya apologia itu lebih kepada memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang saya percayai. Bukan mengusik punya orang gitu ya. Memang sebenarnya kalau kita bicara apologia itu kan ada defensif, ofensif. Ya. Nah, bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk menunjukkan pada orang lain bahwa kamu tuh jalannya salah loh. Tapi dalam konteks kita Indonesia itu yang ofensif semacam itu ya, selain ya tuduhan penistaan agama terlalu banyak, ya fokuslah kepada kalau Anda menyerang iman saya dan merasa bahwa saya, apalagi menganggap bahwa saya memahami secara salah apa yang kitab suci saya katakan. Dan kata lain, kalau misalnya sekarang Pak, kalau adu sepak bola dengan bola voli, menang mana? Kan nggak bisa tuh, kan itu dua hal yang berbeda kan gitu. Nah, tapi jadi sebenarnya kalau kita mau bicara tentang ya agama lain punya konsep Yesus Tuhan atau bukan atau apapun, itu tidak nyambung. Tetapi pada saat kamu menganggap bahwa kamu salah menafsirkan Alkitab kamu sebenarnya tidak mengatakan begitu, tapi kamu percaya lain. Oh, kalau begitu saya punya hak menjawab dong. Nah, dan kalau terjadi perdebatan dalam hal itu, saya tidak merasa bahwa itu bukan sesuatu yang tidak toleran. Ya, tidak toleran, kecuali saya secara membabi buta menyerang kepercayaan orang yang tidak ada kaitan dengan saya, ya, dan dengan tujuan untuk mendiskreditkan dia, yang menghina apa yang dia percayai. Nah, itulah yang jadi soal. Cuman ini ya, kalau saya pribadi ya Pak, kalau ngelihat kehidupan ya di masyarakat Indonesia ya, kadang-kadang kita berpikir kita yang
bisa dikatakan sebagai agama yang bukan mayoritas gitu ya. Kadang-kadang kita dituntutnya itu bukan cuma sekedar toleransi, tetapi sampai berkompromi. Jadi kelihatannya saya merasa bahwa ada harapan sebetulnya daripada kelompok-kelompok yang lain gitu ya, mengharapkan kita itu bukan sekedar cuman toleransi kepada pandangan-pandangan tertentu di luar kekristenan, tetapi juga harus sampai kepada kompromi gitu ya. Kadang-kadang kalau kita cuma sekedar bertoleransi terus tapi tidak sampai mau kompromi dengan hal itu gitu ya, kadang-kadang mereka justru merasa bahwa kok tidak menghargai kita dan lain sebagainya. Jadi saya merasa ada seperti itu ya, kita dituntut untuk sampai berkompromi. Bahkan orang-orang yang sudah kompromi pun masih merasa bahwa mereka toleransi loh Pak. Gitu ya. Padahal mereka sudah kompromi sebenarnya. Jadi menurut saya ukurannya dia sedang toleransi atau sedang kompromi. Apakah ada kebenaran kitab suci kita yang dikebiri sedikit, ya toh, demi diterima. Ya, apakah kita mereduksi sedikit kebenaran kita supaya lebih mudah diterima oleh orang? Itu bagian dari kompromi. Saya misalnya kasih contoh Pak, ketika kita punya kitab suci mengklaim bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, berarti secara otomatis semua jalan yang lain tidak mungkin membawa keselamatan. Tetapi ada yang mulai Yesus satu-satunya jalan keselamatan, tapi itu satu-satunya jalan keselamatan untuk orang Kristen. Nah pada saat dia mengatakan, kita lihat kembali, apakah memang Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan hanya untuk orang Kristen, atau itu sesuatu yang universal? Begitu dia reduksi itu menjadi khusus orang Kristen, tanpa sadar itu kompromi. Soalnya gini ya, mungkin ini nanti ada di pembicaraan di sesi selanjutnya. Cuman salah satu ya contoh ya, maksudnya kenapa saya bilang kita kadang-kadang dituntut itu sampai berkompromi. Contoh ya, kan kita memang setiap kita dipanggil punya amanat agung dari Tuhan ya, untuk memberitakan Injil. Tapi kan kita di stop, dalam tanda petik diharapkan jangan memberitakan Injil. Itu kan salah satu bagi saya pribadi dituntut untuk berkompromi gitu ya. Padahal kan harusnya kita memberitakan. Nah itu yang kadang-kadang mungkin ya ketika kita melayani khususnya anak-anak generasi yang lebih muda gitu ya. Kenapa mereka tidak berani menceritakan iman, baik itu di sekolahan, di tempat kerja mereka, komunitas mereka, karena itu salah satunya. Karena mereka justru merasa bahwa kalau memberitakan Injil justru mereka itu tidak sedang menghormati atau toleransi kepada agama yang lain itu loh Pak. Yang kadang-kadang kita sendiri kadang-kadang bingung nih, pengen memberitakan Injil tapi dianggapnya tidak toleransi kepada orang lain. Padahal kalau kita tidak memberitakan sebetulnya kita sedang berkompromi kan, betul kan ya? Gitu ya. Ya, itu mungkin kembali ke risiko-risiko aja ya, bahwa apakah kita melaksanakan itu ini sebenarnya tidak toleransi, ataukah memang kita sedang membuat sedikit mengurangi apa yang dituntut oleh kitab suci. Ya kayak saya pergi ke satu tempat Pak, mau khotbah, ya ada pesan sponsor sebelumnya, Pak boleh khotbah apa saja tapi tidak boleh singgung ini. Salah satunya adalah jangan menyinggung masalah LGBT. Kenapa? Karena kalau menyinggung LGBT sini, Bapak polisi di sini bisa angkut Bapak. Nah, bahkan lalu mereka berceritakan kalau di sini Pak, ini di luar negeri. Kalau sampai ada pasangan LGBT datang dan meminta pendeta untuk menikahkan, kalau menolak itu melanggar hukum. Saya pernah dengar. Dan itu bisa selesai. Nah, di situ kan kita bukan masalah toleransi lagi. Ya itu sesuatu yang salah, tapi itu kalau dilakukan memang resiko bagi kita. Gitu. Nah sekarang kan generasi anak muda gitu ya Pak Esra gitu ya, ketika mereka dalam komunitas mereka gitu ya, itu kan macam-macam keyakinan yang ada pada waktu mereka studi lah, level SMA atau kuliah, karena mereka berpikiran tentang toleransi sehingga hidup iman mereka atau menyaksikan iman mereka itu biasanya mereka tidak terlalu berani gitu loh, karena merasa kalau kita cerita nanti kita dianggap seperti fanatik, adalah kamu benar-benar sendiri gitu ya. Nah lu tidak bisa menghargai keyakinan agamanya orang lain gini ya. Nah gimana terhadap anak-anak muda begini kita mendidik mereka gitu? Mungkin perlu dibedakan antara iman yang eksklusif dengan relasi atau kehidupan sosial yang pluralistik. Kita mesti membedakan itu, karena ada orang yang
beriman eksklusif, tapi dalam perilaku hari-hari eksklusif juga. Oke, ya. Sementara ada orang yang karena pergaulannya dia pluralistik, maka menjadi pluralis juga dalam imannya. Ya, oke. Ya. Jadi apakah tidak ada kemungkinan bahwa iman saya tetap eksklusif, tapi dalam relasi sosial saya sangat inklusif dan sangat terbuka terhadap semua orang. Ya, dalam konteks di Indonesia ini menjadi penting, Pak ya. Ya. Karena Kita secara eksklusif memegang keyakinan iman kita, tapi dalam pergaulan sosial, dalam konteks berbangsa kita inklusif gitu ya. ya kita dan harusnya begitu bahwa saya memegang teguh apa yang saya percayai, tapi ternyata dalam relasi saya tidak memandang-mandang orang atau apapun ya. Kemarin saya baru berkhotbah tentang Paulus dengan tema Rasul 1000 sahabat, dan saya meneliti semua sahabat Paulus dalam kitab-kitab yang disebut, dan menariknya adalah mayoritas sahabatnya adalah orang-orang rekan pelayanan yang disebutkan, tapi ternyata ada orang-orang yang tidak ada data mereka Kristen, tapi mereka menjadi sahabatnya Paulus. Dan ini sesuatu yang menarik bahwa ternyata yang persahabatan Paulus bahkan tidak dibatasi hanya sekedar ya orang seiman dengan dia. Nah, jadi artinya adalah yang terjadi sekarang itu kan kalau orang mau sungguh-sungguh beriman, artinya dia dengan yang lain tuh menjadi sangat tertutup. Tapi orang yang lebih pluralistik dengan orang dianggap menjadi kurang greget dalam imannya. Padahal sebenarnya bisa loh. Sebenarnya bisa bahwa kita mempunyai iman yang eksklusif, tapi pada saat bersamaan kita bisa diterima dan menerima orang lain. Oke. Nah, itu mungkin kelemahan anak-anak Tuhan dalam hal ini gitu ya. Ketika dia beriman secara eksklusif, maka relasi sosialnya itu juga sangat eksklusif sekali, sehingga ini menjadi sorotan juga gitu ya. Dia nggak bisa inklusif untuk bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang berbeda dalam ini. Karena begitu kita lihat wah agamanya beda, itu langsung seperti ada gap. Iya, ada tembok gitu. Karena ini juga mungkin saya pikir ya Pak, karena kan waktu yang kapan kita waktu di Malang itu mahasiswa teologi yang di Malang itu dikumpulkan, saya lupa sama siapa ya. Kalau nggak salah sih Kementerian Agama sebetulnya. Jadi kita dikumpulkan ikut retret Pak, retret bersama dengan orang-orang dari agama-agama yang lain. Nah kita tuh cukup kaget waktu awal kita terpisah-pisah duduknya, terus kemudian selama beberapa hari memang kita dikondisikan supaya bertemu satu kelompok itu dengan rekan-rekan dari agama yang lain dan sebagainya. Ternyata waktu akhir daripada pertemuan itu selama 3 hari kita retret, mereka bilang, aku ini selama ini nggak pernah punya teman daripada agama ini, agama itu. Karena akhirnya kita nggak bisa memahami. Nah mungkin itu juga mungkin kali ya Pak Ali, mungkin yang akhirnya membuat anak-anak muda itu karena gini, mungkin dia selalu berpikir bahwa kalau kita bergaul dengan agama lain, mereka mungkin akan menerima penghakiman karena sudut pandang yang berbeda dan sebagainya. Padahal kenyataannya waktu kita bergaul sebetulnya ya mereka bisa menerima kita. Nah tapi masalahnya yang jadi masalah tadi tuh Pak, kadang-kadang generasi kita sulit untuk mengungkapkan iman kita. Karena masalahnya itu juga bukan hanya ada di kalangan Kristen kan, bahkan di agama lain pun ada mereka yang sangat eksklusif dalam kepercayaan mereka, eksklusif dalam pergaulan. Nah yang di sana di eksklusif dalam pergaulan, ini juga eksklusif, maka jurang semakin. Dan itu tuh hanya butuh sedikit pemicu untuk geger. Apa ya Pak? Kalau ada satunya sedikit pemicu saja bisa ini. Betul. Ya, karena masing-masing sudah hidup dalam rasa curiga terhadap yang lain. Ya makanya mungkin khususnya untuk gereja-gereja kita ini kalau bicara tentang hal yang vertikal tuh kita kuat, tapi mungkin yang horizontalnya tuh bagaimana? Ya sangat lemah betul ya, harus diakui juga gitu ya. Ada ini nggak ya Pak Ezra, pengalaman mungkin waktu membina komunitas dan sebagainya, bagaimana cara menolong supaya mereka itu bisa anak-anak Tuhan lah, orang Kristen. Jauh lebih sulit ketika saya datang dari daerah di mana kami mayoritas Kristen. Nah, sehingga bisa-bisa satu kantor tuh semua Kristen. Betul. Bisa satu kantor atau satu tempat kerja semua Kristen. Nah, sehingga kita ya akhirnya ya mau bikin ibadah kayak apa kayak ya antara kita saja. Nah, mungkin ya jadi saya misalnya pernah gitu loh. Ada orang yang nantang saya ya, bagaimana Pak debat Kristen Islam? Tak usahlah. Begini, kita lebih baik tidak usah menyebutnya sebagai debat karena banyak orang alergi dengan istilah debat. Begini, belajar tentang Islam, belajar tentang Kristen gitu. Jadi gini, ya kita ngumpul orang-orang kita hari pertama, ya
kamu datang ngomong tentang Islam dan orang-orang saya boleh bertanya apa saja tentang Islam, tapi kita mengatur tensinya untuk tidak seperti ngotot menyerang. Sifatnya kita ini mau cari tahu Islam, lebih baik kita mendengar tentang Islam dari orang Islam langsung. Habis itu balik ya, kumpul orang-orang Bapak sama-sama yang grup tadi, saya bicara tentang Kristen. Kalian apa sih yang kalian mau tahu tentang Kristen? Jadi bukan menyerang, tapi minimal tahu soal setuju tidak setuju urusan kedua. Tapi begitu ya, supaya kita tidak berkemana yang kita mengira Kristen begitu padahal bukan. Kita mengira Islam begitu padahal bukan. Iya, betul. Ya, sama dengan Paulus ya. Kan kayak gitu ya, berbicara dengan orang-orang Yahudi untuk menceritakan pemikiran. Dan memang kalau menurut saya bisa mengatur atau itu tuh mungkin sekolah-sekolah Kristen ini penting, karena di sekolah Kristen pun ternyata kan banyak orang agama lain kan yang juga ikut bersekolah di sana. Nah, seperti Pak bilang, acara retret bersama tuh bisa dibagi untuk sekolah-sekolah Kristen tuh mempunyai tanggung jawab untuk membuat siswa-siswa ini saling menerima tanpa melihat perbedaan agama, sementara imannya tetap eksklusif di itu. Itu kalau generasi bawah nih, ya mumpung mereka masih di SD, SMP ke atas itu. Kalau saya lihat fenomena ini nggak tahu ya di Jawa atau itu mungkin agak sulit, nggak tahu kalau di daerah. Tapi pengalaman saya waktu saya masih di daerah ya, saya lahir di satu kota kecil dekat Pontianak, Pak. Kita ini sekolah dari SD sampai SMA saya sekolah negeri. Di situ komunitasnya itu memang lintas agama lah, lintas suku. Dan saya masa itu saya merasa ya oke, saya tidak merasa ada kayak apa gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita lihat fenomena ini, saya tidak, waktu saya sudah pindah migrasi lah ke Jawa gitu ya, saya tidak menemukan kehidupan sekolah yang sama gitu kan. Jadi sekolah ini diwarnai orang ini ya semua kelompok ini gitu ya. Sekolah B kelompok ini gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau di daerah Pak Esra gitu ya, apakah sama juga fenomenanya gitu, Pak? Karena ya di sana lebih sedikit ya orang agama lain ya. Jadi ya tetap ada kemungkinan bahwa satu sekolah itu semua Kristen, Pak. Tetap ada kemungkinan. Kecuali sudah di lebih kota sekarang ini sudah lebih majemuk. Tapi kalau agak pinggiran ya bisa satu kampung satu gereja, Pak. Di sana kan gereja kan bukan berdasarkan kampung apa, satu kampung itu semua gereja itu. Makanya kalau ada orang kampung itu saja pindah denominasi saja bisa jadi masalah gitu ya, heboh gitu ya. Jadi bukan soal pindah agama, pindah gereja aja lah istilahnya, denominasi gereja. Kamu kok orang kampung A kok tidak gereja di sini, gereja di kampung B sana. Itu aja rumit, Pak. Itu sudah rumit ya. Oke. Nah, ini pas nih Pak ngomong hal tentang itu ya. Kalau ternyata nih misalnya contoh ya Pak, ingat kalau ngomong soal lintas agama itu kan gampang ya. Nah, kalau misalnya lintas pandangan atau denominasi tadi kan kadang-kadang kita melihat ya, ini paling gampang ya. Di gereja kan bilang sama-sama gereja kok, sama-sama orang Kristen. Akhirnya kadang-kadang ya ketika mereka belajar tentang pandangan-pandangan itu dari agama, ada yang agama Kristen juga, tapi dengan teologi yang berbeda. Nah, kadang-kadang kan ya, saya boleh harus katakan juga ada juga denominasi tertentu yang punya pandangan yang salah tentang kebenaran, walaupun mungkin itu interpretasi atau tafsiran mereka. Nah, kadang-kadang kita mengajarkan jemaat kan tentang satu pandangan yang mungkin menurut kita itu benar, dan kita berharap jemaat itu hidup di dalam pandangan itu. Maksudnya, contoh ya gereja kita sebagai gereja Reform, ya kita mengajarkan pandangan Reform. Nah, tetapi Pak, maksudnya waktu ketika mereka melihat juga sudut pandang dari denominasi yang lain, mereka bisa kadang-kadang menerima misal hal-hal tertentu yang mungkin tidak alkitabiah, tapi mereka mau terapkan karena mereka pikir ya ini kan Kristen juga. Apakah ini sebetulnya bentuk kompromi sebetulnya, dan harusnya bagaimana kita menyikapi hal kayak gitu ya Pak? Ya kita tidak menyangkali bahwa ada begitu banyak paham aliran ya. Hanya ya kalau kita belajar teologi ada disebut triad teologi ya. Apa yang merupakan hal yang primer itu menentukan apakah Anda Kristen atau bukan. Ya. Yang kedua, level kedua sekunder itu tidak menentukan Kristen atau tidak, tapi menentukan praktek dan pemahaman gereja.
Sementara level yang paling bawah itu hanya level tafsir yang bahkan tidak mempunyai pengaruh terhadap praktek dan pelayanan gereja. Jadi misalnya ya kalau level 1 itu misalnya Alkitab firman Allah atau bukan. Nah itu Yesus Tuhan atau bukan, juru selamat atau bukan, itu level 1 itu. Yang kedua ya misalnya mempengaruhi praktek ketika dia percaya anak kecil nggak boleh dibaptis dong, harus dewasa, atau harus selam dong, harus percik dong. Nah itu sudah mempengaruhi praktek. Tapi apakah hari dalam kitab Kejadian itu hari 1 kali 24 jam atau teori hari zaman, itu kan hanya soal tafsir yang tidak ada kaitan dengan ini. Nah kita mesti melihat perbedaan-perbedaan itu, bahwa kalau kita pokoknya asal beda, kita nggak mau ada hubungan sama sekali, kita menjadi sendirian ya, dan tidak ada hubungan apapun dengan gereja lain. Nah termasuk kalau yang sekunder saja, yang penting kalau bagi saya selalu melihat dia primernya oke nah. Kalau dalam ajaran primer, oke saya rela bekerja sama, ya. Tapi kalau dia primernya sudah lain, ini sudah bukan saudara seiman lagi. Jadi bisa dikatakan yang berkompromi itu kalau kita tidak yang primer. Lihat ketika primernya kita mulai ini. Nah, tapi kalau semacam sekunder kan, sekunder itu bukan berarti kita menganggap semua sama benar kan? Ya. Apalagi kalau bertentangan dua paham kan tidak mungkin sama-sama benar. Tapi kalau mau tanya yang mana, kalau saya sebagai hamba Tuhan, Pak ini yang benar yang mana Pak? Walaupun saya tidak menganggap itu primer, tapi kan saya wajib menjelaskan ini yang benar. Ya, ini yang benar. Tapi kalaupun orang memegang yang salah di situ, ya itu tidak membatasi saya untuk menjaga jarak dengan dia. Tapi kalau saya tahu itu salah, maka saya tetap tidak mau yang salah itu diterima di dalam komunitas saya, karena saya pemegang ini yang benar. Kedewasaan pemimpin dalam hal ini ya Pak ya, ketika bersikap itu mungkin sangat menentukan, karena kan secara primer kita sama Pak kan praktek yang sekunder ini seringkali itu menjadi problem dalam kehidupan berjemaat karena penjelasan dari atas. Misalnya tadi kan Bapak sudah nyinggung soal baptisan gitu ya. Nah ketika kita ini berangkat dari satu tradisi reform yang sangat kuat, kita kan percik istilahnya. Lalu masuklah denominasi yang baru di daerah kita. Katakanlah ini daerah Kupang gitu ya, tempat Bapak. Lalu dalam dialog atau percakapan dia tanya, "Kamu sudah dibaptis?" Kita jawab sudah. Baptis apa? Percik. Oh itu nggak sah itu. Alkitab. Dia suruh dia baca Alkitab. Nah, ya misalnya ya, dituntun satu-satu gitu ya. Ini kan semua dibaptis itu selam. Nah, akhirnya kan menggoncangkan iman daripada umat, sehingga ini denominasi yang sudah lama di sana merasa kamu baru datang kok kamu mengusik. Nah, ini gimana gini, Pak? Memang sebenarnya itu sekunder sih ya. Ya, sekunder, itu tapi sangat mengganggu. Tapi karena jadi gini, bahwa kita memandang itu sekunder, tapi ada orang lain yang memandang bahwa itu tidak sekunder. Oh ya. Bagi kita sekunder, bagi mereka enggak primer itu. Enggak. Ya saya contoh ya, bahwa saya diundang untuk khotbah di satu gereja yang nggak mau pakai kata Allah. Oh iya, Yahweisme ya. Maunya Yahweh saja, mau Yahweh. Jadi saya sudah diwanti-wanti, ingat loh Pak, jangan sampai keluar Allah loh ya. Iya. Nah, ini saya juga khotbah saja, dan waktu ada podcast kayak gini, setelah itu mereka puji saya, wah Pak Esra hebat, 1 jam ngomong Allah nggak keluar. Lalu akhirnya teman-teman saya bilang, loh kenapa Pak mau khotbah di sana? Padahal mereka anti Allah. Saya bilang, loh mereka anti Allah, tapi kan saya juga tidak wajib pakai Yahweh. Ya kan? Bagi saya juga tidak anti Yahweh. Ya, jadi saya bisa menggunakan istilah yang lain. Nah, bagi saya itu problem sekunder saja. Tapi bagi mereka itu hal yang primer. Kadang-kadang umat itu kan kadang-kadang itu kan dalam arti kata lugu, Pak. Ya. Sehingga mereka mengatakan kalau begitu kamu harus dibaptis ulang. Lalu dia ikut aja. Ya. Nah, ini gimana? Jadi kalau itu terjadi, saya pasti akan membuat satu khotbah apologetik kepada jemaat. Oke. Ya. Waktu kali lalu ya, misalnya ketika ya ada pendeta dari sini pergi ke Kupang, lalu KKR gitu ya. KKR lalu baptis orang semua. Gitu.
Itu bukan cuma gereja-gereja mainstream yang kena, gereja karismatik pun yang di sana yang sudah baptis selam pun dibaptis ulang semua. Jadi bukan hanya gereja Protestan yang Ya, sempat ramai ya, kita sempat yang ya, lain-lain juga marah juga. Nah, pada saat semacam itu begitu sudah heboh, ini sebenarnya masalah primer, tapi dianggap ini masalah sekunder, tapi dianggap primer oleh mereka seolah-olah kalau tidak dibaptis ulang kan tidak selamat. Mereka memprimerkan sesuatu yang sekunder. Nah, kalau memang sudah begini, saya bikin khotbah untuk menanggapi itu. Itu bagus juga. Iya. Bukan hal yang terlalu penting, tapi itu ternyata meresahkan jemaat. Ya, mengganggu komunitas yang sudah ada di sana lah, kehidupan bergereja yang sudah lama di sana. Makanya kita tunjukkan dari Alkitab bahwa baptis tidak harus selam. Bahkan persik punya kekuatan yang mungkin jauh lebih kuat secara alkitabiah daripada selam. Mari ditunjukkan. Habis itu kita publikasikan. Nah, ngomong-ngomong kayak ini kan kadang-kadang juga dalam praktek ibadah lah kan. Nah, bagi sebagian orang itu merasa nggak nyaman dengan gaya ibadah kayak begini. Katakanlah ada praktek bahasa lidah di sana gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan kalau ada acara kebersamaan ya, saya nggak tahu pendeta yang lain, saya cenderung nggak mau hadir, Pak. Karena saya merasa nggak nyaman gitu loh. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang atas nama oikumene, tapi oikumenenya didominasi oleh aliran tertentu saja. Sebenarnya kan tidak oikumene dong. Iya, artinya gantian ya. Mau oikumene gantian dong. Dan sepanjang kita menerima apa yang mereka praktek mereka, ya waktu kita punya liturgi berjalan, mereka juga harus menerima. Seperti itu. Tapi kebanyakan kan yang terjadi kan sebaliknya. Bahwa kita yang dipaksa ikut masuk dalam kondisi itu menerima itu, tapi pada saat kita ini mereka nggak mau terima. Nah, itu nggak fair dalam oikumene itu kan. Pak Isra ini kan mengingat durasi waktu. Nah, ketika bicara soal toleransi dan kompromi, kira-kira nasihat praktis bagi anak-anak muda sekarang gitu ya, dalam hal ini umat Kristen ini dalam menyingkapi lalu berbangsa gitu ya, dalam konteks ini Indonesia, kira-kira nasihat apa yang bisa Pak Isra Soru berikan kepada anak-anak kita? Ya, kita ini warga kerajaan Allah di satu sisi, dan di satu sisi kita juga warga negara Indonesia, ya. Dan firman Tuhan juga menuntut kita punya tanggung jawab sebagai warga kerajaan, tapi punya tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, ternyata dengan kewarganegaraan kita yang begitu majemuk, maka itu loh yang tadi kita sudah singgung. Jadilah eksklusif dalam imanmu, tapi bersikaplah inklusif bahkan pluralis dalam relasi sosial. Ya. Jangan sampai relasi yang inklusif mengorbankan iman yang eksklusif, dan jangan sampai berpegang kepada ajaran eksklusif lalu akhirnya melihat orang lain sebagai musuh yang harus dibasmi. Ya, jadi butuh keseimbangan dua-dua. Kamu bisa tetap menjadi orang Kristen sejati pada saat yang bersamaan menjadi warga negara yang baik. Nah, gitu. Wah, ini luar biasa. Terima kasih loh Pak Isra ya untuk percakapan kita. Kita akan bertemu kembali dalam kesempatan akan datang ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan.